Halo guys, welcome back to BCTBCA channel. Halo semuanya, selamat tahun baru. Kita kembali lagi bersama gue Distira Dan gua Babang Hitam. di konten horor yang paling membagongkan ya guys ya. Oke, di video kali ini kita akan membacakan alur cerita film horor yang berjudul Janin. Film ini dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang keluarga bahagia yang sedang menantikan anak pertamanya. Namun, terjadi kejadian mengerikan di keluarga tersebut. Apakah yang akan terjadi? Kalian penasaran kan dengan alur filmnya? Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian tekan like, comment, share, and subscribe tentunya, Jangan lupa loncengnya ya guys. agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gak suka bacot, langsung saja ke alur filmnya. Cekicot. Di awal film, kita diperlihatkan ada seorang gadis kecil yang sedang berjalan di lorong rumah. Ketika gadis itu memasuki sebuah ruangan, kejadian aneh pun terjadi di dalam ruangan tersebut. Dan apakah yang terjadi? Scene berpindah kepada seorang wanita yang terbangun dari tidurnya yang bernama Dinar. Dia ini memiliki suami yang bernama Randu. Dinar juga ternyata sedang mengandung anak pertamanya. Dikarenakan Dinar ini agak sedikit khawatir dengan kehamilannya, suaminya pun merayakannya untuk mencekik kandungannya tersebut. Goblok. Mencekik, mengecek anjir. Oh, salah. Suaminya pun menyarankan untuk mengecek kandungannya tersebut. Di keesokan paginya, sebelum berangkat, Dinar disapa oleh tetangganya yang bernama Sukma. Namun suaminya mengingatkan kepada istrinya tersebut agar selalu berhati-hati dengan orang-orang yang baru dia kenal. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di rumah sakit dan mendapatkan kabar buruk dari dokter. Kabar gembira lah, masa kabar buruk, Cok? Iya ya. Ngecek kandungan, masa kabar buruk, PA. Salah guys. Dan mendapatkan kabar bahagia dari dokter bahwa calon anak mereka itu adalah perempuan. Di saat suaminya pulang kantor, kita diperlihatkan kembali ke ruangan yang ada di awal film tadi. Ternyata Randu telah mempersiapkan surprise kepada istrinya tercinta untuk menyambut kelahiran bayi mereka nanti, dan sekaligus memberinya sebuah nama, yaitu Sydney. Nama yang diambil dari tempat di mana mereka berdua saling bertemu. Namun Dinar dan Randu tidak sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang sedang menanti mereka. Terlihat ada seseorang misterius yang sedang melakukan sebuah ritual dan memasukkan sebuah foto yang sudah pasti gue nggak ada di situ fotonya. Blow on. Ya emang nggak ada. Ya usah disebutin anjir, gak penting, Cok. Ya udah next. Ya udah, sudah pasti gue nggak tahu itu foto siapa. Udah lanjut. Oh, oke lanjut. Keesokan paginya, di saat Dinar sedang ingin membuang sampah, Bu Sukma kembali lagi menghampiri Dinar dan mengatakan kata-kata yang membuat Dinar agak sedikit menjaga jarak dengannya. Ketika Dinar sedang masuk ke dalam rumah, tiba-tiba dia mendengar suara aneh yang berasal dari kamar bayi. Namun setelah dicek ternyata tidak ada apa-apa. Sedang lagi asik-asiknya merajut benang, kejadian aneh pun terjadi. Benang tersebut selalu terjatuh sampai beberapa kali. Dan apa yang akan terjadi? Ada sebuah sosok perempuan yang sangat mengerikan yang secara tiba-tiba muncul di hadapan Dinar hingga membuatnya sangat ketakutan. Randu yang baru pulang dari kantor pun seketika langsung menenangkan istrinya tersebut. Di saat Randu berada di kantor, dia sempat menelpon adiknya yang bernama Tristan.
yang saat ini sedang menjalankan kuliahnya. Randu pun meminta adiknya tersebut untuk segera menemani Dinar agar dia tidak lagi memikirkan hal-hal yang aneh. Kita pindah lagi kepada Dinar yang sedang sisiran manja di depan cermin. Namun tak butuh waktu lama, dia diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Ditambah lagi dengan gerobak bayi yang jalan sendiri hingga depan kamarnya. Seketika itu juga Dinar langsung menelepon Randu dan menceritakan kejadian yang baru saja dia alami. Karena sudah pusing mendengar istrinya itu selalu ketakutan sendirian di rumah, dia pun bergegas untuk memanggil suster untuk segera datang ke rumahnya. Waktu yang sangat singkat, suster tersebut sudah sampai di depan rumah. Dinar pun langsung menjelaskan tentang sisi rumah dan bertanya bahwa suster tersebut bernama Susan. Setelah kepulangan Randu, Dinar masih saja rewel dengan suster tersebut yang cenderung pendiam dan jarang berkomunikasi dengannya di dalam rumah. Di keesokan paginya, Randu pun memberi arahan kepada suster Susan untuk lebih sering mengobrol dengan Dinar agar Dinar tidak merasa kesepian. Di saat berada di kantor, teman kantornya Randu yang bernama Rio pun tiba-tiba ngomel-ngomel dikarenakan kerjaannya menjadi menumpuk. Disebabkan dulunya itu Randu sempat punya hubungan dengan salah satu karyawan perempuan yang bernama Susan. Setelah putus dari Randu, sekarang dia pun menghilang tanpa kabar. Karena Randu tidak mau membahasnya lagi hingga membuat dia jadi seperti ini. Kayaknya semenjak abis putus sama kau, dia mulai Apaan sih lu ngomongin putus-putus? Pacaran aja gue gak pernah lu enak. Nah, tuh kan, mampus kok kan, kualat. Itu makanya kalau mantan kau akuin. Bukannya semakin membaik dengan kedatangan suster Susan, bagaikan tidak berpengaruh apapun. Rumah itu mulai semakin horor. Ditambah lagi, secara tiba-tiba ada yang mendorong Dinar ke kamar bayi dan terkunci di dalamnya. Di saat di dalam kamar tersebut terdengar ada suara bayi menangis dari arah gerobak bayi. Namun setelah dicek tidak ada apa-apa. Anehnya dengan mudah suster Susan bisa membuka pintu kamar tersebut tanpa ada hambatan apapun. Setelah kepulangan Randu, Dinar pun langsung menceritakan tentang kejadian tadi dialami. Namun lagi-lagi Randu tetap saja menganggap bahwa Dinar itu sedang berhalusinasi. Seketika Dinar pun kesel sebab suaminya itu tidak mempercayainya. Dikarenakan suaminya itu selalu tidak mempercayainya, Dinar pun pada akhirnya bertamu ke tempatnya Bu Sukma untuk menceritakan tentang kejadian-kejadian mengerikan yang dialami. Di sela-sela obrolan mereka, Randu pun datang dan lekas menjemput Dinar untuk segera pulang. Di sini Randu agak sedikit tidak suka dengan Dinar sebab dia merasa bahwa Dinar telah memberitahukan namanya kepada Bu Sukma. Seketika Dinar pun langsung menyangkalnya. Di sini sedikit ada yang aneh. Bu Sukma itu secara tiba-tiba bisa tahu nama aslinya dari Randu. Hari demi hari mereka berdua pun diteror oleh sosok tersebut, terutama Randu, yang pada akhirnya dia pun menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan rumah yang mereka tempati. Di saat Randu sedang memeriksa kamar bayi, tiba-tiba ada tokek merah. Gugup. Sejak kapan di kamar bayi ada tokek merah? Bukan toke anjir, itu janin bang. Oh janin bukan tokek. Mana ada toke merah goblok. Naik. Di saat Randu sedang memeriksa ke kamar bayi, tiba-tiba ada janin bayi yang perlahan mulai mendekat, hingga pada akhirnya membuat Randu ketakutan. Setelah berdiskusi panjang kali lebar, Randu dan juga Dinar pun sepakat untuk segera pindah dari rumah tersebut agar tidak ada lagi hal-hal yang aneh menghantui mereka. Di malam itu juga Randu mulai mencurigai sesuatu dan lekas pergi ke suatu tempat. Setelah sampai, Randu pun mempertanyakan tentang keberadaan Susan, mantan pacarnya itu, kepada seorang wanita misterius.
yang mengabarkan bahwa Susan sudah tiada dengan janin yang ada di dalam kandungannya. Seketika Randu pun kaget mendengar kabar tersebut, dan wanita itu memberikan sesuatu barang kepada Randu yang berupa sebuah dompet. Ternyata faktanya Susan itu adalah anaknya Bu Sukma. Dengan refleks Randu pun langsung OTW ke tempat Bu Sukma untuk meminta penjelasan dari kejadian yang mereka berdua alami. Kini sudah jelas yang melakukan ritual pada awal film tadi itu adalah Bu Sukma. Namun dia itu sebenarnya tidak bermaksud untuk mencelakai Dinar, melainkan berusaha untuk melindunginya dari arwah Susan yang dipenuhi dengan amarah. Di sela-sela itu tiba-tiba listrik padam, dan sudah pasti itu gelap ya. Belum main listrik kon. Belum bayar token aja. Anjay, lanjut. Bu Sukma pun merasakan bahwa Dinar sedang dalam bahaya, dan mereka pun bergegas untuk ke tempatnya Dinar. Namun sudah terlambat. Sosok Susan pun langsung menghajar Dinar habis-habisan. Di saat lagi tegang-tegangnya, Randu dan Bu Sukma pun datang. Dengan cemas ibunya pun berusaha untuk memujuk Susan agar melepaskan Dinar. Dikarenakan itu sudah jelas bahwa Dinar tidak tahu apapun tentang hubungan mereka berdua di masa lalu. Namun apa yang terjadi ketika Bu Sukma melepaskan kalung yang ada di lehernya, Susan pun langsung menghajarnya hingga membuat Bu Sukma pun tewas seketika. Randu pun menyadari sesuatu tentang kalung tersebut, dan di saat kalung mustika itu didekatkan kepada Susan, seketika itu juga dia pun merasa kesakitan dan kemudian menghilang. Di keesokan paginya, dengan penasaran, Dinar pun meminta penjelasan kepada Randu tentang apa yang dia dengar dari Bu Sukma sebelum kematiannya. Dengan berat hati, Randu pun menjelaskan semuanya tentang hubungan dia dengan salah satu karyawan baru di kantornya yang bernama Susan. Ternyata sebelum Dinar dan Randu menikah, dia sempat berhubungan dengan Susan hingga membuat Susan hamil. Dengan tegasnya, Randu pun tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat dan menjebaknya untuk pergi ke wanita tadi, yang ternyata dia adalah seorang bidan aborsi. Aborsi. Aborsi anjir. Oh salah. Yuk. Kira Amroji. PA aja. Next. Seorang bidan aborsi, dan kemudian Randu pun meninggalkannya begitu saja. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Dinar sangat kecewa kepada Randu sebab dia telah menikah dengan laki-laki yang brengsek sepertinya. Terlihat Dinar sangat depresi dengan keadaannya yang sekarang. Dia pun termenung sambil memegang kalung mustika yang perlahan jatuh ke tanah. Randu pun dibuat kaget setelah mendengar kabar dari jasa penyediaan suster bahwa suster yang ingin dipesan ternyata baru bisa dipesan sekarang. Dengan refleks, Randu pun langsung gaspol ke tempatnya istrinya. Dan setelah terbangun, Dinar sudah berada di kamar bayi. Pada saat itu juga suster Susan pun memperlihatkan wujud aslinya, yang ternyata itu adalah sosok Susan yang masih belum puas untuk membalaskan dendamnya. Di sela-sela itu, adiknya yaitu Tristan datang ke rumah dan mendengar Dinar meminta tolong. Seketika sosok Susan pun merasa terganggu dengan kedatangan Tristan dan langsung menghajarnya sampai pingsan. Kita kembali lagi kepada Dinar yang diseret keluar oleh sosok Susan. Dia pun berusaha untuk mengambil janin yang ada pada Dinar secara paksa. Namun keberuntungan masih berpihak kepadanya, sebab Tristan berhasil mengambil kalung mustika tersebut dan berhasil mengusirnya kembali. Di malam itu juga keadaan Dinar sangat mengkhawatirkan, disebabkan benturan yang sangat keras hingga menyebabkan Dinar harus dirawat ke rumah sakit. Dengan panik, Tristan pun mencoba menghubungi Randu, namun kejadian tragis harus menimpanya. Sosok Susan ternyata sedang mengincarnya, dan seketika Randu pun tewas kecelakaan mobil.
Kita pindah lagi ke rumah sakit yang ternyata dokter membawa kabar baik dan kabar buruk bahwa bayi yang sudah diberi nama Sydney itu berhasil selamat. Namun kabar buruknya, Dinar harus merenggang nyawa setelah melihat sosok Susan yang berada di rumah sakit itu juga. Terlihat Tristan sangat sedih dan terpukul dengan kabar tersebut. Scene berpindah beberapa tahun ke depan di mana gadis cantik yang di awal film itu tidak lain adalah Sydney yang kini sudah tumbuh besar. Namun sosok tersebut ternyata masih tetap berada di kamar Sydney sampai saat ini. Dan film pun selesai. Yo, oke guys, inilah akhir dari film Janin tahun 2020. Jadi pesan-pesan yang ada di film ini bisa gue jelaskan kepada kalian semua. Film ini mengajarkan kita untuk menjadi pria yang bertanggung jawab. Jadi ingat, apabila pasangan kalian itu sedang hamil, jangan dibawa ke tempat aborsi kemudian ditinggalkan. Gak boleh ya. Kalau kalian pria sejati, kalian bawa pasangan kalian ke tempat aborsi, baru kasih duit. Nah, habis itu baru tinggalin, itu baru bertanggung jawab. Sama aja ya lah, Neng. Sama aja gimana? Kan yang penting tanggung jawab, coy. Sama aja ngasih duit terus ngegugurin juga. Ya dosa-dosa juga lah. Yang penting film ini tanggung jawab. Udah. Ya gimana lu aja lah. Gimana menurut Bang Itam tentang film ini? Film ini sih agak sedikit janggal ya guys. Karena apa ya, judulnya itu Janin. Tapi kenapa gitu ya, kok Kunti gitu yang keluarnya itu. Jadi menurut kalian bagaimana guys dengan film ini? Tulis aja di kolom komentar. Jadi sampai sini aja ya guys ya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa lonceng ya guys, agar kalian tidak ketinggalan dari channel ini. Oke lah, gue Distira pamit. Gua Babang Hitam. Channel video. Bye bye.